Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Para santri yang saya cintai, ini adalah majelis yang besar menurut Allah Rasulnya. Islam majelis itu bukan banyak yang datang, bukan pula siapa yang datang, ya. Tapi Islam majelis adalah apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan adalah tentang firman Allah dan hadis dari Rasulullah SAW, maka sekalipun yang datang tidak banyak dan bukan para pejabat, ya, itu adalah majelis yang besar. Karena apa? Karena berkerumun para malaikat. Di majelis itu para malaikat mendoakan Allahumma sholli warhamhu, ya Allah, ampunilah mereka dan berikanlah rahmat untuk mereka. Tapi walaupun yang datang banyak tidak, ya, dan yang datang juga para besar-besar negeri, tapi di sana adalah konser, orang joget, orang sedang main game, main sesuatu bersenang-senang, itu gak ada harganya, ya, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maka pada majelis taklim dan pemahir, ya, walaupun yang datang di pesertanya terbatas, ya, maka itu bisa melihat putra-putri taklim. Tetapi hari ini kita akan belajar untuk menghafal hadis Nabi riwayat Muslim, ya, tentang orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah, direndahkan derajatnya di sisi Allah. Nah, begitu karena hadisnya sudah pendek, jadi ini perlu dihafal ini karena kita perlu tahu sudah tidak merendah Tuhan, tetapi akan ditinggikan derajatnya oleh Allah karena ya, nanti saya bacakan dulu baru diberikan bersama dengan metode kamis kita dapat mengartikan perkata, ya, supaya mudah mengingatnya. Ya, kita awali dari pembahasan pertama. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, ini konstruksinya, maknanya dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya, saya ulangi lagi. An Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. An Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, 1, 2, 3, tutup. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Sekali lagi. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, masih dan 1, 2, 3. Ya, artinya qala, ia berkata, dari Umar radhiyallahu anhu, ya, Umar, ya, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab itu artinya apa? Umar ibn Khattab itu artinya dia anak laki-lakinya Mbah Khotob, ya,
Kalau bilang ini ya Khotob kan gitu ya. Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Dia khalifah yang berapa? Dua sahabat Nabi yang termasuk sahabat apa? Dia berkata, ya kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ulangi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dari pertama. 1, 2, 3. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Artinya dari Umar bin Khattab semoga Allah ridho ya kepadanya. Dia berkata-kata. Terus penggalan kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ya, kita masuk inti hadisnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Terlalu panjang ya. Innallaha yarfa'u. Sampai situ dulu ya. Innallaha yarfa'u. Ya, ayo kita mulai. Innallaha yarfa'u. Inna itu artinya sesungguhnya ya. Allah apa? Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Yarfa'u, yarfa'u dari kata rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u itu mengangkat. Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat. Ya, kita ulangi bareng-bareng. Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat. Ya. Kita ulangi dari pertama. 1, 2, 3. An ibni Umar bin Khattab. Ya, yuk ulangi bareng-bareng. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini apa? Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah mengangkat. Ya, innallaha yarfa'u. Ya, diulangi Mas Icat. Umar bin Khattab beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat. Mas Mara. Umar bin Khattab. Kita lanjut, mengangkat apa? Bihadzal kitabi aqwaman.
artinya dengan kitab ini. Bihadzal kitab artinya apa? Dengan kitab ini. Ya. Aqwaman itu artinya suatu kaum. Ya. Bihadzal kitab artinya apa? Dengan kitab ini. Hadza itu dengan bihadzal kitab dengan kitab ini. Aqwaman suatu kaum. Ya. Nah, kita sambung dari awal ya. 1, 2, 3. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Dua pas. Yuk, 1, 2, 3. Mau diartikan penggalan kata atau langsung disepakati dulu? Ya, langsung dulu silakan. Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat bihadzal kitabi dengan kitab ini aqwaman suatu kaum. Ya. Silakan kedua. Ibnil Khattab. Jadi pola dulu ya. Polanya 2 ya. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala penggalan aja kayak menurut hadis. Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat bihadzal kitab bihadzal kitabi apa bihadzal kitabi dengan kitab ini aqwaman suatu kaum. Ya. 2 An Umar ibnil Khattab ya. Yuk kita bareng-bareng 1, 2, 3. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala artinya san dari Umar ibnil Khattab semoga Allah meridhoinya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gitu ya, cara menggalnya ya.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum. Itu arti tekstualnya, arti sesuai dengan hadis. Tapi untuk pengertian bebasnya itu silakan, yang penting dipahami sama bahwa Allah itu mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Itu ya, dengan Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjut ke penggalan terakhir, yaitu bihadzal, tadi kan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, ya. Penggalan terakhir isinya wa yad'u bihi akharin, wa yad'u bihi akharin. Wa yad'u artinya dan merendahkan, ya. Wa yad'u artinya apa? Merendahkan. Bihi itu artinya dengannya. Dengannya di sini artinya dengan Al-Qur'an. Akhirin yang lainnya. Ya. Ulangi lagi. Wa yad'u bihi akhirin. Wa yad'u artinya apa? Dan merendahkan. Bihi dengannya, artinya dengan Al-Qur'an. Akhirin lainnya. Jadi maksud dari hadis ini itu Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya suatu kaum dengan Al-Quran. Mengapa? Karena orang itu menghormati Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka dia dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya, ya. Sebaliknya orang yang apa? Orang yang, kalau sebaliknya maksudnya gimana? Dia berpaling dari Al-Quran, menyepelekan Al-Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau berpedoman dengan Al-Quran, tidak cinta kepada Al-Quran, itu ya, maka dia akan direndahkan derajatnya serendah-rendahnya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi kita sambung sekarang dari pertama, 1, 2, 3. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyinya? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum. Ya, terus penggalan terakhir, wa yad'u bihi akhirin, dan merendahkan dengannya bihi atau dengan Al-Quran, ya. Ya, dan merendahkan dengannya, maksudnya apa? Dan merendahkan dengan Al-Quran juga, ya. Apa? Akhirin yang lainnya.
orang yang ia membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, berpedoman dengan Al-Quran, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terus wayadau bihi akhirin, apa artinya? Dan merendahkan dengan Al-Quran juga yang lainnya. Apa artinya? Sebaliknya, orang yang tidak mau apa? Baca Quran, ngafalin Quran, tidak mencintai Quran, ya, tidak berpedoman dengan Al-Quran, pasti derajatnya akan direndahkan. Gitu ya. Itu hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, silakan yang mau mencoba. Ya, silakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar bin Khattab berikutnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, wa yad'u bihi akhirin, dengan merendahkannya dengan orang juga lainnya. Apa kaya jauh bihi akhirin artinya apa? Dengan merendahkan, dan merendahkannya dengan Al-Quran juga yang lainnya. Oke. Itu hadis ya. Langsung apa maksudnya? Jadi maksud hadisnya adalah Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran jika mereka membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga menjadikannya pedoman. Dan juga Allah akan merendahkan diri mereka jika mereka tidak membaca Al-Quran, tidak menyukai Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran pedoman. Oke. Ya, Mas Marsal. Betul tadi ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Umar ibn Khattab. An Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW jati kami kalian. An Umar ibn Khattab. dari Umar ibnu Khattab semoga Allah meridainya berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa aqwaman. Sesungguhnya Allah menaikkan derajat seseorang dengan Al-Quran. Wayadumu bihi akhirin, dan merendahkannya dengan Al-Quran juga dan yang lain. Mas Zidan. Dia berkata,
artinya Sesungguhnya Allah mengangkat kita dihadap kita dengan kitabnya, kitab ini aqwaman suatu kaum. baik itu lampu dan merendahkan dengan Al-Quran yang lainnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, wa yadahu bihi akharin, dan merendahkan dengannya atau dengan Al-Quran juga yang lainnya. apa maksudnya itu? Apa tadi? Iya, Allah mengangkat pada suatu kaum dengan Al-Quran juga mencintai dan membaca dan memberikan pedoman hidup Al-Quran, dan Allah juga merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran juga bagi yang tidak mencintainya, tidak membacanya dan menjelekannya. iya. Masih jad yang lainnya dengan kitab ini juga. ya, yang tidak salah hanya dua, Mas Asrof sama Mas Nara, masing-masing dapat hadiah 10 alias 10 rupiah. Ya, terima kasih. Ya, nanti yang lama belum berkumpul Asrof. Ya. Mau langsung mau bisa Asrof? Langsung. Ya, silakan. Kameramen siapa? Zidan dan kameramen siapa? Dimatiin dulu.